Angkatan bersenjata Amerika Serikat baru saja memberikan tekanan kepada Iran yang kini sudah terasa di meja perundingan. Pada hari Senin, 27 April 2026, Teheran mulai menawarkan pembukaan kembali Selat Hormuz dengan imbalan diakhirinya blokade Amerika terhadap pelabuhan-pelabuhannya dan penghentian fase aktif perang. Detail terpenting adalah apa yang tidak tercantum dalam proposal tersebut. Program nuklir Iran akan dibahas nanti, tepat pada poin yang tidak ingin dilewatkan oleh Washington. Dan disinilah situasinya jadi lebih serius. Gedung Putih mengkonfirmasi bahwa Donald Trump membahas proposal baru Iran tersebut dengan tim keamanan nasionalnya pada hari Senin ini. Saya akan segera memberitahumu semua itu, tapi sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, dengan standar kredibilitas. Milson Alves News. Proposal tersebut datang melalui para mediator regional dengan Pakistan sebagai pusat pembicaraan dan menunjukkan perubahan yang jelas dalam nada Iran. Selama berminggu-minggu, rezim tersebut berusaha mempertahankan citra kekuatan, menutup jalur, meningkatkan ketegangan di Teluk Persia, dan menuduh Amerika Serikat melakukan pembajakan. Sekarang, rezim yang sama mencoba membuka pintu untuk mengurangi tekanan ekonomi tanpa menyerahkan poin yang paling sensitif, uranium yang diperkaya dan masa depan program nuklirnya. Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Donald Trump menganggap hal itu perlu. Ia membahas proposal baru dari Iran bersama tim keamanan nasionalnya pada hari Senin ini. Juru bicara Caroline Leavitt tidak mengumumkan keputusan akhir, tetapi menegaskan bahwa persyaratan utama tetap sama. Selat Hormuz harus tetap terbuka dan Iran harus menyerahkan uranium yang diperkaya. Artinya, Washington telah mendengar tawaran tersebut, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dari poin utama. Blokade Amerika tidak muncul begitu saja. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan bahwa operasi terhadap lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran dimulai pada 13 April pukul 10 pagi waktu timur Amerika Serikat. Perintah ini berlaku untuk kapal dengan bendera apapun yang mencoba masuk atau keluar dari wilayah pelabuhan Iran, tetapi tidak berlaku untuk kapal yang hanya melintasi Selat Hormuz menuju pelabuhan negara lain. Iran merasakan dampaknya karena Hormuz adalah salah satu jalur paling strategis di dunia. Inilah poin yang menunjukkan mengapa usulan Iran tampak lebih seperti permintaan keringanan daripada unjuk kekuatan. Teheran ingin membuka kembali Hormuz karena mereka perlu kembali menjual, mengangkut, dan menerima. Rezim tersebut mencoba menggunakan jalur itu sebagai senjata politik. Tetapi respon Amerika justru mengubah senjata itu menjadi beban bagi Iran sendiri. Semakin lama blokade itu berlangsung, semakin ketat keuangan mereka. Semakin pelabuhan kehilangan lalu lintas, dan semakin sulit untuk menjual citra perlawanan mutlak. Tekanan juga muncul di bidang militer. Sumber pertahanan menunjukkan bahwa 3 kelompok kapal induk Amerika mulai beroperasi di wilayah tanggung jawab tersebut, dengan sekitar 200 pesawat, 9 kapal perusak kelas Arleigh Burke, dan 15.000 pelaut serta marinir. Kehadiran ini dimaksudkan untuk menunjukkan kontrol, pengawasan, dan kemampuan merespons tanpa harus melancarkan serangan baru setiap jam. Jenis kehadiran seperti ini mengubah perhitungan Iran. Setiap kapal cepat, setiap kapal yang mencurigakan, setiap upaya untuk menembus blokade akan diawasi oleh sensor, pesawat, radar, dan kapal perang. Pesannya sederhana, rezim bisa berpidato, bisa menuduh, bisa mencoba menjual perlawanan kepada publik dalam negerinya. Tapi di laut, kebebasan bermanuver jadi jauh lebih kecil. Kasus kapal kargo Iran yang disita di dekat Hormuz semakin memperkuat persepsi tersebut. Dalam pemberitaan yang beredar, Iran ingin menyelamatkan arus uang tanpa meninggalkan apa yang mereka anggap sebagai jaminan kelangsungan politik mereka. Masalahnya adalah tekanan Amerika memang dirancang untuk mencegah permainan seperti itu. Blokade tersebut mengambil oksigen ekonomi, sementara kehadiran militer mencegah Teheran mengubah ancaman menjadi kendali nyata atas selat tersebut. Pada saat yang sama, Iran bergegas ke Moskow. Abbas Araghchi bertemu dengan Vladimir Putin di Sao Paulo. Dan Presiden Rusia memuji ketahanan Iran di tengah tekanan Amerika dan Israel.
Putin berjanji akan melakukan apapun yang mungkin untuk membantu Teheran dan mendukung solusi diplomatik. Tetapi citra dukungan Rusia ini juga menunjukkan kelemahan. Jika Iran merasa nyaman, mereka tidak perlu mencari dukungan mendesak di Moskow sambil mengirimkan proposal ke Washington melalui para mediator. Rezim tersebut berusaha menunjukkan bahwa mereka masih memiliki sekutu, tetapi langkah ini juga menegaskan bahwa mereka sedang berada dalam tekanan. Teheran membutuhkan Rusia untuk menunjukkan kekuatan politik, membutuhkan Pakistan untuk menyampaikan pesan kepada Amerika, dan membutuhkan Selat Hormuz yang terbuka agar bisa bernapas. Pernyataan Aragasi di televisi pemerintah Rusia memperkuat upaya propaganda tersebut. Dia menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak mencapai tujuannya dan karena itu mereka meminta negosiasi. Namun, pada kenyataannya, yang menawarkan untuk membuka kembali selat tersebut adalah Iran. Pembalikan ini menunjukkan adanya perebutan narasi. Teheran ingin terlihat sebagai pemenang, sementara mereka berusaha menghapus blokade yang sedang memukul ekonomi mereka sendiri. Itulah sebabnya tawaran dari Teheran terasa sangat mendesak. Iran tidak menawarkan untuk membuka Selat Hormuz karena mereka tiba-tiba ingin bermurah hati terhadap perdagangan dunia. Mereka menawarkan itu karena tekanan mulai mencapai titik yang menyakitkan, yaitu kas rezim. Dan ketika uang mulai menipis, propaganda menjadi semakin nyaring, tetapi ruang gerak semakin sempit. Sementara itu, negara-negara lain meminta pembukaan kembali jalur tersebut karena krisis ini sudah membebani ekonomi global. Namun Washington bertaruh bahwa biaya global tidak boleh menjadi keuntungan bagi Teheran. Jika Iran menutup jalur, mengancam kapal-kapal, dan menggunakan selat sebagai alat pemerasan, respons Amerika berusaha menunjukkan bahwa rezim tersebut tidak mengendalikan laju krisis sendirian. Kekuatan Angkatan Laut di Teluk Persia mengubah blokade menjadi pesan politik dan militer. Iran bisa menciptakan masalah, tapi tidak bisa memilih solusi sendirian. Pertemuan dengan Putin juga tidak mengubah situasi ini. Rusia bisa memberikan dukungan secara verbal, bisa mengecam serangan Amerika dan Israel, bisa berbicara tentang mediasi dan kemitraan strategis. Tapi yang dibutuhkan Iran sekarang adalah pelonggaran segera. Iran perlu menjual, mengangkut, menerima, menjaga ekonominya, dan menenangkan basis internalnya. Pidato Rusia membantu citra, tapi tidak secara otomatis membuka pelabuhan-pelabuhan yang diblokir. Pada akhirnya, blokade pelabuhan, pengawasan militer, dan tekanan terhadap pendapatan minyak mendorong Teheran untuk mengajukan proposal yang berusaha menyelamatkan ekonominya tanpa menyentuh inti masalah nuklirnya. Dan justru karena itulah krisis terus berlanjut. Berikan like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir lihat komentar agar kamu bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves News.